Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah dan inayah kepada kita sehingga kita pada saat ini masih diberi kesehatan oleh Allah dan berbagai kenikmatan lainnya, termasuk kita masih dapat menunaikan berbagai kegiatan dan kewajiban sehari-hari. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi dibukakan pemikiran kita sehingga belajar kita menjadi lebih mudah dan ditambah ilmu yang bermanfaat, barokah, serta dimudahkan dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita belajar mengenai bab 1 kelas 9, yaitu meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama yaitu gambar orang sedang berjamaah sholat jenazah. Yang kedua adalah gambar pohon tumbang dan atau hutan terbakar. Yang ketiga, gambar gunung berapi meletus mengeluarkan apinya. Dari ketiga gambar tersebut adalah merupakan peristiwa terjadinya kiamat kecil atau kiamat sughra. Meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Para ulama membaginya, kiamat itu dibagi ke dalam dua kategori, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubro. Setelah manusia mengakhiri alam dunia ini, maka berikutnya yaitu alam barzakh. Kemudian setelah alam barzakh atau alam kubur, berikutnya yaumul ba'ats atau hari dibangkitkan manusia dari alam kubur. Kemudian yaumul mahsyar atau yaumul hasyar, yaitu hari dikumpulkan manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian yaumul mizan, yaitu hari penimbangan amal manusia. Berikutnya yaumul hisab, hari perhitungan amal manusia. Berikutnya yaumul jaza, hari pembalasan, penentuan pemberian pembalasan. Jadi setelah ditimbang, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. Dan barang siapa yang berat amal perbuatan baiknya, maka kelak dia akan mendapatkan keridhaan atau kepuasan dari Allah. Dan barang siapa yang ringan amal perbuatan baiknya, maka dia akan masuk ke induk neraka hawiyah. Ma adraka ma hiya, apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah. Jadi wa amman saqulat mawasinuhu, telah ditimbang tadi maka masuk ke surga. Kemudian yang fa amman khafat mawasinuhu, maka masuk neraka. Hal yang ingin dicapai dari pelajaran ini adalah memahami dan meyakini mengenai hari akhir. Sedangkan sikap mulia yang ingin dicapai adalah mawas diri, membiasakan perbuatan baik, dan menjauhi perbuatan buruk. Renungan ada gambar orang menanam, ibarat menanam pohon untuk dipanen di kemudian hari. Jadi menanam kebaikan untuk dipanen kelak di akhirat. Pernahkah kalian melihat orang yang sedang menanam pohon? Orang yang menanam pohon mangga tentu berharap kelak akan memanen buah mangga. Mereka yang menanam padi berharap akan memanen padi, demikian juga yang memanen jagung, sagu, atau sorghum tentu berharap akan memanen jagung, sagu, atau sorghum. Seperti itu pula kehidupan kita di dunia ini. Kita diperintahkan untuk menanam kebaikan sebanyak-banyaknya agar kelak di akhirat dapat menuai atau memanen pahala atas tanaman kebaikan itu. Hal ini sangat sesuai dengan pesan Rasulullah SAW bahwa kehidupan di dunia ini merupakan ladang untuk menanam. Kalau kita tanam adalah kebaikan, kelak di akhirat kita akan memanen kebaikan. Sebaliknya, jika yang kita tanam adalah keburukan, kelak yang akan kita panen adalah keburukan. Mari kita merenung sejenak pada hakikatnya, hidup di dunia ini hanyalah sebentar dan sementara. Tidak ada orang yang akan hidup selamanya di dunia ini. Sayang sekali jika kesempatan yang tidak lama ini tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencari bekal kehidupan di akhirat kelak. Banyak sekali orang yang menunda-nunda untuk beramal baik dengan alasan masih banyak waktu. Para remaja menghabiskan waktunya untuk berpoya-poya. Para pemuda menggunakan waktunya hanya dengan bersenang-senang. Mereka lupa bahwa kematian dapat datang secara tiba-tiba tanpa pernah diduga sama sekali. Begitu kematian telah datang, maka habislah kesempatan kita untuk menanam kebaikan. Oleh karena itu, janganlah membuang waktu. Marilah kita perbanyak amal kebaikan dan hentikan kebiasaan buruk untuk menggapai kehidupan akhirat yang lebih baik. Semoga kita dapat banyak beramal kebaikan dan dapat berhenti dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita demi menggapai kehidupan akhirat yang lebih baik. Ada baiknya kita perhatikan dialog Islami, yaitu antara Farhan dan Aziz. Masya Allah Aziz, aku tadi melihat kecelakaan di jalan. Aziz menjawab, oh ya, apa ada korban berapa? Lalu Farhan menanggapi pertanyaan balik dari Aziz, ya, kelihatannya ada beberapa yang meninggal. Lalu Aziz berucap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Farhan berkata lagi,
Makanya kamu kalau naik motor jangan ngebut-ngebut sis. Berhati-hati itu jauh lebih baik. Aziz menjawab, iya kawan, terima kasih atas nasihatmu. Farhan berkata lagi, apalagi kamu juga belum punya SIM kan? Aziz menjawab, iya deh, besok aku naik motornya kalau sudah punya SIM saja. Aziz berkata, nah sekarang gantian, aku juga mau menasihati kamu. Jangan marah loh, janji ya. Farhan, iya, aku janji tidak akan marah, kata Farhan. Apa nasihatmu padaku? Tanya Farhan. Kamu suka meninggalkan sholat kan? Hati-hati, nanti kamu bisa celaka di akhirat. Rasanya lebih sakit bila dibandingkan kecelakaan di dunia. Farhan menjawab, iya deh, besok aku rajin sholat, insya Allah. Terima kasih kawan. Dari dialog Farhan dan Aziz, silahkan kalian cermati pesan yang didapat, lalu simpulkan sendiri. Sekarang kembali ke materi iman kepada hari akhir. 1. Pengertian hari akhir dan macam-macam kiamat. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari itu pasti akan datang. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna sa'ata atiyatan la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Surat Al-Hajj ayat 7. Pengertian iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran dan diganti dengan alam yang baru, yaitu alam akhirat. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet oleh malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan, benda-benda di langit porak-poranda, gunung-gunung meletus hancur dan berhamburan, lautan meluap menumpahkan seluruh isinya, benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali, bintang-bintang dan bulan saling bertabrakan. Seluruh manusia menjadi panik. Mereka berlari pontang-panting, tidak sempat mengenali lagi sanak saudaranya. Semua ingin menyelamatkan diri, namun akhirnya semuanya mati, hancur dan menghadap Ilahi. Tidak hanya manusia yang mati, seluruh tumbuhan, hewan, kuman, bakteri, virus, jin, dan syaitan juga mengalami kematian. Maha besar Allah atas segala kuasanya. Pada hari kiamat semua gunung meletus dan bebatuan berhamburan. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra, kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah, tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. B. Kiamat kubra, kiamat besar, yaitu terjadinya kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kiamat kubra ini dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali.
kejadian ini terjadi secara menyeluruh, sehingga dapat dibayangkan bahwa suasana saat itu sangat mencekam dan luar biasa dahsyatnya. Jika itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, maka tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaan dan kebesarannya. Peristiwa kiamat kecil berupa kematian sudah sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kiamat kecil itu merupakan akhir dari kehidupan orang-orang yang mengalaminya. Bagi orang yang masih hidup, hal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, bahwa pada saatnya kita akan mengalaminya juga. Kiamat kubro memang belum terjadi, karena itu peristiwanya hanya dapat diketahui melalui keterangan dan berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, kejadian kiamat kubro. Kejadian mengenai hari kiamat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu dahsyatnya, sebagaimana tertuang dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 4-5 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Artinya, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Di dalam Al-Quran surat Al-Jazalah ayat 1-2 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kiamat kubro memang belum terjadi, sehingga tak seorang pun mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Namun kita mengetahuinya dari firman Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun kejadian kiamat kubro digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. A. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Untuk yang pertama kali, semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh wa man fil ardi illa man sya'allah. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. B. Langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, dan manusia seperti anai-anai atau laron berterbangan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sama'u munfatiram bihi kana wa'aduhu maf'ula. Langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat itu, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat sebagai berikut. Yang pertama, alam barzah, yaumul barzah. Alam barzah yang dikenal dengan alam kubur
yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur, manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani hidup di dunia. Perhatikan kisah kehidupan di alam kubur yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW berikut ini. Beda orang mukmin dan orang kafir di alam kubur. Nabi Muhammad SAW pernah masuk ke sebuah kebun milik Bani Najjar, lalu mendengar suara hingga beliau khawatir. Beliau bertanya, siapa yang dikubur ini? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang-orang yang mati pada masa jahiliyah. Beliau berkata, berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa neraka dan fitnah Dajjal. Para sahabat merasa heran, lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, memang kenapa? Apa yang terjadi ya Rasul? Beliau menjawab, seorang mukmin jika telah diletakkan di dalam kuburnya, maka seorang malaikat akan datang kepadanya seraya berkata, apa yang kamu sembah? Jika Allah memberinya petunjuk, maka ia akan menjawab, aku menyembah Allah. Lalu ditanyakan kepadanya, apa yang kau katakan tentang pria ini, tentang Muhammad? Lalu ia menjawab, dia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Orang tersebut tidak ditanya lagi kecuali pertanyaan yang tadi. Lalu ia dibawa menuju rumah yang disediakan untuknya di neraka. Dikatakan kepadanya, lihatlah, ini adalah rumah yang semula disediakan untukmu di neraka, tetapi Allah telah melindungi dan memberimu rahmat, lalu Allah menggantikan rumahmu di surga. Laki-laki mukmin itu pun berkata, biarkanlah aku mengabarkan berita ini kepada keluargaku di dunia. Lalu dikatakan kepadanya, tenanglah dirimu dan tinggallah di situ. Bila seorang kafir telah diletakkan dalam kuburnya, maka seorang malaikat akan datang kepadanya seraya bertanya, siapakah yang kamu sembah? Lalu ia menjawab, aku tidak tahu. Lalu dikatakan kepadanya, engkau tidak tahu tapi tidak mau membaca. Lalu malaikat berkata, apa yang kau katakan tentang pria ini, tentang Muhammad? Ia lalu menjawab, aku mengatakan, ia manusia biasa bukan utusan Allah. Malaikat itu lalu memukulnya dengan palu besi antara dua telinganya hingga ia melolong dan menjerit kesakitan dengan jeritan yang dapat didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Sumber kitab hadis Sunan Abu Daud seperti dikutip dalam buku untuk SMP MTS kelas 9. Perhatikan gambar benih. Yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats. Pernahkah kamu melihat benih kecil yang tumbuh di atas tanah? Begitulah kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan kembali seluruh manusia yang telah mati dari alam kubur. Peristiwa itu dinamakan Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkan manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Adapun keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu hidup di dunia. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya. Maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju Tuhannya. Karena kesombongannya, sebagian orang tidak mau percaya tentang kejadian hari akhir. Orang-orang seperti ini kelak akan tercengang, menyesal, malu, lantas menundukkan kepala mereka dengan lesu. Mereka merasa kebingungan dan sangat panik karena tidak pernah menduga hal semacam ini akan terjadi. Orang-orang yang ingkar semacam ini diibaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti belalang yang berterbangan ke sana kemari karena cemas, panik, dan bingung. Pandangan mereka tertunduk, dan ketika mereka keluar dari kuburan, mereka panik seperti belalang yang berterbangan serta meloncat dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara lebih jelas menceritakan kisah yang akan terjadi kelak di hari kebangkitan seperti berikut ini. Akhbarona Bahasu bnu Hakimin an abihi an jaddihi qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innakum mahsyuruna rijala wa rukbana wa tuharruna ala wujuhihim. Telah diceritakan kepada Ba'as bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat. Ada yang berjalan, berkendaraan, dan akan diseret di atas wajah kalian. Yang ketiga, Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar. Dengarkanlah sepenggal kisah mengenai peristiwa Yaumul Mahsyar yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimanakah keadaan manusia ketika mereka di padang mahsyar? Beliau menjawab, mereka tidak berpakaian sama sekali. Selanjutnya Aisyah bertanya, begitu juga dengan para wanita? Beliau menjawab, iya, begitu juga dengan para wanita. Aisyah melanjutkan pertanyaannya, wahai Rasulullah, apakah mereka tidak merasa malu? Beliau menjawab, wahai Aisyah, perkara dan masalah yang mereka hadapi pada hari itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar saling pandang di antara sesama mereka. Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar inilah keadaan manusia sangat susah. Tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang dikehendakinya. Pada Yaumul Mahsyar ini pula manusia menerima catatan amal selama hidup di dunia, baik amal baik maupun amal yang buruk. Seluruhnya tercatat secara rinci. Orang yang beriman dan beramal soleh, mereka gembira melihat catatan amalnya. Sebaliknya, orang yang berbuat jahat dan kerusakan ketika hidup di dunia akan menerima catatan amalnya dengan perasaan sedih dan penuh dengan penyesalan. Penyesalan hanyalah tinggal penyesalan karena segalanya sudah terjadi. Pada hari itu orang yang tidak beriman sungguh telah putus harapannya karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak mungkin lagi datang kepadanya. Sebaliknya bagi orang-orang yang beriman, penantiannya di Padang Mahsyar adalah penantian yang penuh harapan akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seluruh manusia sampai di Padang Mahsyar, mereka menunggu pengadilan dari Allah sebagaimana gambaran Padang Mahsyar.
Bagaimana gambaran padang mahsyar? Padang mahsyar sendiri digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanah lapang berwarna putih bersih dan tidak ada tempat untuk berteduh maupun pepohonan. Di padang mahsyar inilah Allah mengadili manusia dengan seadil-adilnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Artinya, dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Quran Surat Az-Zumar ayat 69. Seluruh manusia ketika berada di padang mahsyar merasa sangat cemas. Orang banyak beramal baik merasa cemas. Apakah amal kebaikannya diterima Allah Subhanahu wa taala? Sebaliknya, orang yang berbuat jahat merasa cemas dan takut apakah perbuatannya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar ini juga menentukan apakah manusia akan selamat dan masuk surga dengan penuh kebahagiaan atau akan masuk neraka. 4. Yaumul Mizan. Arti kata mizan adalah timbangan. Yaumul Mizan adalah hari penimbangan amal manusia untuk menerima keadilan dan balasannya. Bagi mereka yang timbangan amal baiknya lebih berat akan mendapatkan pahala yang memuaskan, sedangkan bagi mereka yang timbangan amalnya lebih ringan maka akan mendapatkan balasan neraka hawiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyati radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu khawiyah. Yang kelima, Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Pada hari itu manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan setelah seluruh amal perbuatan manusia selama hidup di dunia dihitung. Bagi mereka yang timbangan amal baiknya lebih berat akan mendapatkan balasan yang memuaskan, sedangkan bagi mereka yang timbangan amal baiknya lebih ringan akan mendapatkan balasan neraka hawiyah, yaitu neraka yang panas. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat dzarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat dzarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Pada hari perhitungan amal manusia akan diperlihatkan kepada semua perbuatannya selama hidup di dunia. Ketika ia melihat amal baiknya, dia akan merasa senang. Sebaliknya, ketika melihat amal buruknya, dia akan menyesal.
Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairim mukhdara wa ma amilat min su'. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa perkara yang akan diperhitungkan pertama kali adalah sholat seorang. Bila seseorang tidak pernah meninggalkan sholat dan sholat itu dilaksanakan dengan khusyuk, dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Amal baik dan amal buruk manusia kelak akan ditimbang di neraca keadilan. Inilah yang disebut dengan Yaumul Mizan. Yaumul Mizan merupakan hari penimbangan amal perbuatan manusia yang terkecil sampai yang terbesar. Seluruh akan terlihat dan tidak ada yang luput dari perhitungan. Perbuatan baik sekalipun hanya seberat atom akan ada balasannya. Begitu pula perbuatan jahat walaupun seberat atom juga akan ada balasan. Berbahagialah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka akan mendapatkan timbangan yang berat untuk amal solehnya, dan mereka juga akan memperoleh kebahagiaan di akhirat. Di akhirat sebaliknya, orang yang selalu berbuat kejahatan tentunya akan mendapati timbangan amal buruknya sangat berat. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyatakan betapa meruginya orang yang ketika di dunia selalu berbuat jahat. Mereka kelak di akhirat akan mendapat siksaan yang amat berat di neraka sebagai balasan atas perbuatan jahatnya. 6. Surga dan neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang maha adil, karena seluruh perbuatan manusia akan diadili. Seluruh amal baik dan amal buruk manusia akan mendapatkan balasannya. Tidak ada satu perbuatan pun yang luput dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang selalu berbuat kejahatan tentunya akan mendapati timbangan amal buruknya sangat berat. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyatakan betapa susahnya seseorang yang ketika di dunia selalu berbuat jahat. Mereka kelak di akhirat akan mendapatkan siksaan yang amat berat di neraka sebagai balasan atas perbuatan jahatnya itu. Balasan terhadap amal buruk yang dilakukan ketika hidup di dunia ditimpakan setelah dilakukan penimbangan dan perhitungan seberapa berat kejahatan dan keburukan yang telah dilakukannya. Kemudian mereka akan mendapatkan balasannya berupa siksa di neraka. A. Surga sebagai balasan amal baik. Seluruh perbuatan baik manusia telah diperhitungkan pada saat Yaumul Hisab. Perbuatan baik itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit pun perbuatan baik yang tidak mendapatkan balasan. Balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap perbuatan baik tentu balasan yang sangat menyenangkan dan memuaskan. Balasan yang memuaskan itu berupa surga yang melebihi kenikmatan dunia. Ungkapan kenikmatan itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Yasin ayat 55 sampai 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa aswajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh.
Bersandar di atas dipan-dipan di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Rabb yang Maha Penyayang. Neraka sebagai balasan amal buruk. Setiap perbuatan buruk manusia juga akan menerima balasannya. Perbuatan buruk sekecil apapun akan menerima balasannya, yakni neraka yang di dalamnya ada api yang sangat panas. Di neraka itulah balasan orang yang banyak melakukan dosa, takabur, sombong, dan terlebih tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka di neraka susah payah mendapatkan makan dan minum. Mereka diberi minuman yang panas dan makanan dari pohon berduri. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon berduri yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Para penghuni neraka tidak akan merasa aman atau menyenangkan, sebab selalu diliputi angin dan air yang panas. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridil wala karim, fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridi wala karim. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Surat Al-Waqiah ayat 42 sampai 44. Begitulah gambaran betapa sedih dan beratnya siksaan yang diterima bagi mereka yang ringan amal kebaikan mereka. Hal ini merupakan balasan yang setimpal dari perbuatan yang dilakukan mereka ketika hidup di dunia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.